calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 di SD Negeri 006 Batu Aji. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan selalu kita nantikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Mistia SPD, Ibu Susilawati MPD dan Ibu Syarifah Riyati Shanas SPD. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman guru SD Negeri 006 Batu Aji yang berkenan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebagai pengantar kegiatan, kami mohon berkenan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 006 Batu Aji untuk memberikan kata sambutan kepada beliau. Bapak Yanda, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersama-sama kita menikmati bersyukur pada kesempatan tahun yang biasa. Ya, sama-sama kita mengaji kegiatan Ibu Susilawati beliau sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan ke-11 dan juga beliau bertugas di SD Negeri 01 Bogor. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Syarifah Riyati SPD ini SPD. Saya tahu beliau mengajar di SMK Negeri 4 Batam. Terus dia sekarang ini sebagai pengajar praktek dalam guru penggerak
Beliau juga mengajar di SD Negeri 8 Takam yang berada di Desa Sadai. Itu jauh alhamdulillah beliau selesai di beliau sebagai pengajar praktek dan guru berat angkatan 11. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, rekan-rekan guru, staf, Muhammad Wajib yang sekarang ini berada di ruangan, kemudian sebagian kami beragam, karena kami ada 3 shift. Shift pertama pagi, setengah siang, dan shift siang. Jadi yang hari ini masuk dalam kelas ada shift siangnya. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka dan acara pendampingan individu kepada peserta calon guru gerak. Alhamdulillah tahun ini angkatan ke-11 ini ada mengikuti calon guru gerak 3 orang. Mungkin sejak pengajarnya sudah kenal, ya. Kalau belum kenal saya kenalkan ini supaya lebih kenal. Kalau Nana mana Bu Nana? Pengajarnya siapa Bu? Ya, Bu Susi. Kalau Bu Tri? Kalau Bu Lila? Bu? Ya. Aman Bu? Aman. Aman kasih tahu aja. Hadir terus, tidak belum. Tugas siap. Bu Susi senyum ini, tadi ada yang tak senyum. Baik. Ini yang ketiga ini Bu. Alhamdulillah pada angkatan ke-9 kita sudah mengumpulkan dari calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Yang pertama Ibu Siska. Ini Ibu Siska. Yang kedua Ibu Jamilah Kadina. Nah ini lulusan angkatan ke-11, ke-9. Ya. Kita tunggu apa yang digerak. Kemudian dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10 Ibu Tina. Alhamdulillah sudah 6 orang dari tahun 2023 SD 006 sudah mengikutsertakan, baik itu yang sudah tamat calon guru penggerak menjadi guru penggerak maupun yang lagi pendidikan. Ibu Susi, Ibu Sarifah, dan Ibu Mustia yang kita banggakan pada siang hari ini adalah pendampingan individual atau individu antara 3 calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan pada siang hari ini kegiatan pendampingan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, ya mudah-mudahan sampai dengan selesai. Nah, ini yang ibu-ibu yang di sebelah kanan kita adalah tenaga-tenaga pengajar yang gagah, yang cukup memuaskan untuk SD 06. Kalau ibu lihat di sini tidak ada yang kecil-kecil, semuanya yang besar-besar. Sangat memuaskan. Ya, sangat memuaskan. Dan sangat memuaskan. Mudah-mudahan untuk angkatan ke-12 tambah lagi 6 menjadi berapa kita tahu, mudah-mudahan. Ya.
Oleh sebab itu sudah beberapa bulan, hampir 1 bulan lebih beliau akan ini mengikuti kegiatan pendidikan teologi bergerak. Maka ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan, apakah melalui Zoom, apakah melalui karya aksi nyata dan sebagainya, maka bertambahlah ilmu-ilmu untuk bergerak. Mungkin selama ini guru-guru di Indonesia ini kurang bergerak, ya itu makanya disebut guru penggerak, ya kan? Mungkin datang sekolah, duduk, pergi dalam kelas duduk, yaitu anak usaha masuk menjadi guru duduk, maka guru tidak bergerak. Oleh sebab itu ada program calon guru penggerak dan guru penggerak. Ini repot itu, kalau guru penggerak ini tak terkontrol kita, bergerak ujung sana, bergerak ujung sini, kan? Nah, ujung-ujungnya bergerak meninggalkan tugas. Jadi bukan itu yang dimaksud, tetapi bergerak bagaimana memotivasi kawan-kawan yang ada di 006, ya, bagaimana yang potensi yang bapak ibu, yang ibu-ibu dapat melalui pendidikan calon guru penggerak ini, ilmu yang didapatkan mudah-mudahan dapat dinalarkan, dikembangkan kepada kawan-kawan yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang sudah paham bisa menerapkan kepada yang bawah. Itu tujuannya, minimal menjadi pemimpin di dalam kelas. Bagaimana menggerakkan kawan-kawan yang ada di 006, kemudian bagaimana menggerakkan siswa-siswi yang ada di 006 ini, baik itu secara akademik maupun secara non akademik. Kita Bu, itu ya. Mohon maaf kalau salah. Ya. Oke, itu selamat mengikuti pendampingan. Kalau memang rasanya ngantuk, bilang saja dengan 3 ini buat kopi Pak Seno. Kalau memang rasa haus, bilang sama yang ketiga ini ambil aqua. Kalau rasa lapar, bilang sama yang 3 ini beli nasi. Atau gitu. Jam makan siang. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ikan cepat, ikan bagus, dan ketiga ikan lele. Kami sampaikan makin cepat makin bagus dan tidak terpilih-pilih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SDWP 006 Batu Haji. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Ibu Pengajar Praktik Ibu Susilawati MPD untuk memberikan kata sambutan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 006 Batu Haji, Bapak Iwanda SPD MSI. Yang saya hormati rekan pengajar praktik Ibu Sarifah dan Ibu Mistia, serta CGP kebanggaan kami angkatan 11 ada Bu Nana, Bu Tri dan Bu Lela, dan rekan-rekan guru dari SDN 006 Batu Haji yang sudah hadir di ruangan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridhonya kita bisa bersilaturahmi di sekolah yang sangat luar biasa besar ini Pak, karena jumlah muridnya 1000 lebih, jadi sekolah besar. Ya, salawat beriring salam semoga terus limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
qaulina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kami dari pengajar praktik program guru penggerak angkatan 11 hari ini melakukan pendampingan individu yang kedua kepada CDP, di mana pada pendampingan individu 2 ini ada kegiatan fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, tujuan dari diskusi ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi Pak, di sini sifatnya diskusi, jadi tidak ada untuk merubah visi sekolah yang sudah tersusun di awal tahun pelajaran. Namun jika terdapat penyelarasan, penambahan atau peningkatan dari kualitas pernyataan prakarsa perubahan dari para CDP, silahkan nanti didiskusikan. Jadi ada beberapa agenda nanti pada saat diskusi, Bapak Ibu peserta diskusi. Yang pertama nanti mungkin akan dipandu oleh rekan CDP itu untuk merumuskan kalimat rumpang terkait gambaran visi cita-cita murid di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi perilaku untuk mencapai visi tersebut. Dan yang terakhir mendiskusikan apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah untuk meningkatkan kualitas ke arah yang lebih baik, khususnya di SDN 006 Batu Haji. Selanjutnya kami juga dari pengajar praktik mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru atas sambutan dan dukungan kepada CDP sehingga kegiatan diskusi ini insya Allah bisa berjalan lancar sampai akhir nanti. Apresiasi juga sudah meluangkan waktu dan hadir di ruangan yang luar biasa ini. Mungkin itu saja pengantar dari kami selaku pengajar praktik. Nanti di akhir mungkin setelah sesi diskusi ada penguatan dari hasil diskusi. Nanti mungkin dari Bu Mistia atau Bu Sarifat nanti di akhir setelah sesi diskusi, ya, penguatan dari hasil diskusinya. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Susilawati MPD yang sudah memberikan kata sambutannya, dan terima kasih juga untuk saran, masukan dan motivasinya untuk kami calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Baiklah, masuk kita ke acara inti, yaitu hari ini kita akan berdiskusi tentang pendampingan individu, fasilitasi, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Diskusi visi dan prakarsa perubahan. Tujuan diskusi ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, untuk ini saya sudah menyiapkan kalimat rumpang cita-cita murid kita yang ke depan. Visi Ibu ke depannya nanti anak-anak kita maunya seperti apa. Jadi satu, yang pertama dulu ya, satu-satu dulu pertanyaan yang pertama.
untuk budaya ya. Sudah ya Bapak Ibu untuk soal yang pertama. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, silakan isi ya Bu. Untuk yang kedua. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas, mau minta tolong bacakan satu orang biar kita makin semangat belajar diskusi hari ini. Untuk yang pertama saya minta tolong bapak-bapak boleh ya. Lambon, silakan bacakan Quran. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan membacakan untuk jawaban-jawaban yang tersedia yang sudah kita tempelkan di sini untuk poin yang pertama. Di sana yang pertama kita memimpikan murid-murid yang saya akan bacakan. Yang pertama di sini ada berkarakter, ada yang bahagia. Baru yang ketiga, kita memimpikan murid-murid yang menghargai kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, kita memimpikan anak yang berakhlak mulia, baik, sopan, dan santun. Berikutnya, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak dan berilmu pengetahuan. Berikutnya, kita memimpikan anak yang berakhlak mulia, tentunya, dan murid yang bersemangat dalam menjalankan aktivitas belajarnya. Berikutnya, anak yang berakhlak dan cerdas. Berikutnya, anak yang cerdas, rasionalis, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berakhlak mulia. Selanjutnya, anak yang cerdas, kreatif, berakhlak baik. Berikutnya, kita memimpikan murid-murid yang bertakwa. Berikutnya, kita memimpikan anak yang berakhlak dan beriman. Berikutnya, kita memimpikan murid-murid yang cerdas. Dan yang terakhir, kita memimpikan anak yang berakhlak mulia. Kalau kita bisa lihat ya, kita simpulkan dari beberapa jawaban yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa mungkin kita sama-sama memimpikan murid-murid yang pertama adalah berakhlak mulia, ya, berbicara tentang karakter. Karena ketika anak sudah punya karakter ataupun sudah punya akhlak yang baik, pasti knowledge ataupun pengetahuan ataupun prestasinya akan mengikuti. Ya, jadi dua poin penting yang kita impikan untuk anak-anak, yang pertama adalah berakhlak mulia. Yang kedua, punya ilmu pengetahuan yang bisa menjadi bekal dia nanti untuk menjadi bekal dia untuk menggapai apa yang mereka inginkan. Seperti itu mungkin kesimpulan dari beberapa jawaban yang kita sudah buat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada. Terima kasih Pak Paul. Semoga apa yang kita inginkan, kita harapkan, kita impikan, dan kita cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang kita inginkan ya Bu. Yang kedua, lanjutkan ya Bu, soal yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah.
Ya, baca. Cerdas, kreatif, berakhlak baik. Punya siapa? Nggak ada namanya. Yang merasa. Yang merasa. Nah, apa alasan Mujamilah kok seperti itu? Artinya ada tanggapan antara itu dengan ya komunikasinya. Ada Bu, Mujamilah. Kenapa Ibu memilih anak satu jadi cerdas, kreatif, berakhlak baik? Masuklah saya. Oke, terima kasih Bu Bella. Jadi itu impian saya memimpikan anak-anak murid saya itu murid yang cerdas Bapak Ibu. Karena ini zaman sudah semakin maju, zaman sudah semakin canggih. Jadi kita tidak mau anak itu yang dia cuma pandai, tetapi dia tidak cerdas. Jadi anak yang cerdas itu dia pasti akan kritis dalam menghadapi apa yang dihadapkan. Kemudian saya memimpikan anak yang kreatif. Nah, kenapa saya mau anak kreatif? Orang kreatif itu tidak akan habis dimakan zaman. Dia dilempar kemanapun dia akan bisa. Jadi kalau anak kreatif itu dia akan bisa aja Bapak Ibu. Ada aja ide-ide dia yang bisa menghasilkan. Kemudian saya mau memimpikan anak-anak yang berakhlak mulia, berakhlak baik. Tidak kita pungkiri Bapak Ibu, di zaman sekarang yang serba canggih ini, memang gadget itu sudah sangat dekat sekali dengan anak kita. Nah, itu tidak kita pungkiri. Mungkin di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah kita sering mendengar anak-anak kita berkata yang tidak baik, dan itu sangat berat. Saya saya selalu menegur di rumah, di sekolah, dan memang itu susah sekali Bapak Ibu, karena memang berakhlak baik itu tidak hanya bisa didapat dari sekolah. Kita tahu ada di sana itu perannya orang tua, peran keluarga, peran lingkungan sekolah, dan peran dari masyarakat. Nah, jadi itulah impian saya memimpikan anak-anak kita yang cerdas, kreatif, dan berakhlak baik. Mungkin itu aja. Terima kasih, tepuk tangannya Bu untuk Ibu Jamila. Terima kasih ya Bu. Ibu Bella setuju dengan pendapat Ibu Jamila? Setuju ya. Semoga kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan dan kita cita-citakan. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah, silakan Bapak Ibu isi. Silakan Bapak Ibu. Baiklah, untuk selanjutnya ada yang bersedia membacakan hasil dari isi pemikiran dari teman-teman kita atau rekan-rekan kita. Ada Ibu yang bersedia? Bu Dermawan bersedia Bu? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama di sini kita percaya bahwa murid adalah insan yang istimewa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seorang siswa yang mampu, yang mempunyai karakter dan keunikan masing-masing. Kita percaya bahwa murid memiliki keistimewaan atau bakat. Kita percaya bahwa siswa adalah generasi penerus bangsa. Kita percaya bahwa murid makhluk yang unik dan istimewa. Kita percaya bahwa murid memiliki keistimewaan dan bakat terpendam di dalam dirinya masing-masing. Kenapa terpendam? Kita percaya bahwa murid adalah generasi
sesuai potensi dan kemampuannya. Baiklah Bu, terima kasih yang pertama untuk partisipasinya sudah membacakan hasil dari pemikiran teman-teman kita. Adalah saya pilih pertanyaannya. Terima kasih. Berikutnya saya pilih yang pertanyaan ini memiliki keistimewaan dan bakat terdalam di dalam dirinya masing-masing. Bisa dijelaskan maksud dari memiliki keistimewaan dan bakat terdalam di dalam dirinya masing-masing? Ini siapa? Butina, Ibu Butina, silakan. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, kita percaya bahwa murid memiliki keistimewaan dan bakat terpendam di dalam dirinya masing-masing. Dimana sejak lahir saja anak itu sudah mempunyai bakat. Cuman mereka itu belum bisa memunculkannya kalau masih anak-anak masih ikut-ikutan, jadi belum menonjol gitu bakatnya. Tetapi sebenarnya disinilah kita nih, murid kita ini semuanya unik, memiliki bakat yang sesuai dengan bawaan dan lain-lainnya. Tergantung kita sebagai guru bagaimana untuk memunculkan bakat yang terpendam dari anak didik kita itu sendiri. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Tina. Tepuk tangannya. Baiklah, mungkin kita bakat anak-anak itu harus kita gali terus-menerus agar kita mengetahui bakat apa yang dimiliki mereka. Oke, selanjutnya soal nomor 3, di sekolah kita mengutamakan Apa tuh ya Bu Yun? Terima kasih Bu. Yang berikutnya saya minta bantuan untuk Ibu Tina untuk membacakan hasil dari pemikiran teman kita. Oke, terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita mengutamakan murid mampu mengembangkan kemampuan dirinya. Di sekolah kita mengutamakan musyawarah. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dan kebahagiaan. Di sekolah kita mengutamakan pengembangan berkarakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan yang berpusat pada murid. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan terhadap anak, pendidikan dari berbagai aspek. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan dan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, jadi di sekolah kita ini sudah sesuai dengan visi kita, yaitu tetap menanamkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Tina. Sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan nomor 3 ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini hari Selasa.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, akan tetapi sebagai tempat untuk mengembangkan minat bakat mereka. Kemudian murid di sekolah kita juga sadar bahwa mereka adalah orang hebat yang butuh sarana dan prasarana serta dukungan dari gurunya. Kemudian mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, kemudian mendapatkan ilmu serta budi pekerti. Siswa sadar bahwa pendidikan adalah hal utama yang harus diperoleh mereka. Kemudian para murid berada di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Di sekolah mereka untuk memperbaiki karakter dan menuntut ilmu, serta setiap siswa mempunyai karakter atau perilaku yang berbeda. Baik, jadi secara umum jawabannya bahwa murid kita di sekolah itu membutuhkan ilmu dan pengajaran untuk membuat karakter dan tingkah laku mereka menjadi lebih baik. Seperti itu ya Bu. Baiklah, makasih Bu Siska. Terima kasih banyak. Tepuk tangannya semuanya biar nggak ngantuk. Oke, terima kasih Bu Siska atas kesimpulan dari pendapat dari teman-teman kita. Selanjutnya yaitu soal kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk Udah mau jam pulang nih. Olahraga. Udah. Boleh kita bantuan rekan yang Namanya ada lain. Pak Amin boleh? Pak Amin mana? Bu Neti aja. Bu Neti boleh Bu Neti ya. Biar nggak nanti Bu Neti datang. Hooray. Untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terus kita warga di sekolah ini yakin untuk berhasil secara karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Terus kita juga untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kita warga di sekolah ini yakin untuk pembentukan karakter yang semakin baik lewat pembelajaran dan sosialisasi antar warga sekolah. Terus bisa mewujudkan mimpi kita terhadap siswa. Lanjut lagi, dapat menuntun dan mendidik murid ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kita bisa membimbing siswa. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu kita Panas ya? dari Makanya di AC. bahwa Kelas apa ini? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa Terima kasih Bu Ira. Yang lagi silakan. Ada lagi? Oke, baik saya bacakan. Untuk pertanyaan keenam, kalimat penumpang keenam, kita dan keluarga sekolah ini paham bahwa berkolaborasi itu sangat penting dalam mewujudkan visi sekolah. Yang kedua, kita warga sekolah ini paham bahwa kerjasama dan kolaborasi dalam mewujudkan seluruh mimpi yang kita miliki.
setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing untuk saling melengkapi. Berikutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa yakin untuk maju dan berkreasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang berikutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan cita-cita murid dengan memberikan pendidikan dan pengajaran yang layak, dan kita dan warga sekolah ini paham bahwa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Berikutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa semua yang kita harapkan bisa terjadi jika semua bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Jadi intinya untuk mewujudkan cita-cita anak, jadi kita warga sekolah intinya dalam beberapa pendapat ini kerjasama dan kolaborasi memang penting ya. Ini bertujuan agar cita-cita yang diharapkan oleh anak untuk membangun bangsa ini sebagai estafet bangsa, sebagai penerus bangsa. Jadi kita sebagai pendidik dan pengajar itu harus berkolaborasi baik dengan orang tua, dengan warga sekitar sekolah, dengan teman-teman dan dengan masyarakat. Kita harus berkolaborasi. Ya, terima kasih. Inspirasi sekali ya untuk pendapatnya. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya sudah ngantuk ya, kita stretching dulu ya sebentar ya. Nampaknya guru kelas 1 ya. Ku sayang ibu, juga sayang ayah. Tiga sayang adik kakak. Ya kan ice breaking. Kalau diam itu nggak ice breaking namanya. Nonton video baru Demis. Terima kasih. Kita lanjut.
terus ya. Cakep. Sungguh sedap ikan semangat. Cakep. Mulai dimakan selagi hangat. Walaupun cuaca semakin hangat, semoga semua tetap semangat. Balas dulu, baru saya lanjutkan. Balas, 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 jawab. Ikan singgang dari sini. Singgang serangan. Singgang lagi. Oke, singgang serangan. Apa tadi singgang serangan? Oh, ada. Sombong. Makan nanas lidah tersengat. Kalau sakit jangan dites. Meski panas tetap semangat. Apalagi diskusi disuguhi oleh es. Bukan. Salah. Ini yang betul salah ya. Tapi tak juga kan? Sehingga semangat dimakan hangat. Jangan sampai kolesterol naik. Kami di sini tentunya semangat untuk menggerakkan sekolah jadi lebih baik. Mantap. Sudah, nggak bisa kesana. Orang Melayu nggak boleh kalau udah mantap ke pantun balas siap nanti. Oke, melanjutkan dari Ibu Lela. Suara saya emang seksi seperti orangnya. Ini adalah visi dari SD kita yang tentunya kita semua pasti sudah sama-sama tahu. Cobalah siapa satu orang yang paling ganteng? Nggak usah dari dia. Siapa bapak-bapak ganteng yang mau membantu membacakan? Walaupun kami tidak nampak, tapi kami suka dibantu sama bapak-bapak. Iya, kami ini nampak, tapi kami memang suka dibantu bapak-bapak. Di rumah juga kayak gitu. Baik, terima kasih diberi kesempatan oleh Bu Nana, calon guru penggerak yang baru. Beliau meminta saya untuk membacakan visi SD Negeri 006 Batuaji, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berkarakter, berperilaku sehat serta pembelajaran sepanjang hayat yang mampu berinovasi, berprestasi serta berwawasan global. Ya, itu aja ya. Terima kasih Pak. Sebuah cita-cita yang sangat besar kalau kita artikan ya. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berkarakter, berperilaku sehat, serta pembelajar sepanjang hayat yang mampu berinovasi, berprestasi, serta berwawasan global. Nah, kita rujuk kembali ke harapan dan cita-cita kita terhadap murid kita yang sudah kita bahas tadi, kita diskusikan bersama Ibu Lela. Kalau tidak salah ingat saya ada yang saya memimpikan siswa murid yang berkarakter. Ada lagi tadi saya memimpikan murid yang kreatif, Bu Jamila, berakhlak. Nah, sekarang apakah cita-cita kita terhadap murid kita yang sudah kita jabarkan tadi, harapan kita, sudahkah tergambar di dalam visi sekolah kita ini? Sudah. Bapak Ibu semua, apakah sudah tergambar dengan baik? Sudah? Wow. Kalau tidak, sekiranya ada yang perlu kita sesuaikan dari visi yang tadi dengan harapan kita, sekiranya ada yang perlu tergambar, boleh kita sesuaikan. Kira-kira ada atau tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan. Tapi kalau sekiranya ada, kira-kira apa yang harus kita sesuaikan dari visi kita yang tidak merujuk pada cita-cita kita terhadap murid kita. Kira-kira ada nggak yang perlu disesuaikan lagi? Semuanya sudah sesuai? Oke. Tidak mau lama-lama. Nah, selanjutnya sikap
sudah dirumuskan itu apa misalnya? Coba kita diskusikan bersama-sama. Sikap guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi tadi. Misalnya ibu mau jawab yang murid saja boleh, nanti yang ada yang mau jawab guru saja boleh, ada yang mau jawab orang tua juga boleh. Oke, Bu Mila, persilakan. Saya jawab guru aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Jadi dari sekilas kita lihat dari visi sekolah, yaitu kita berharap kalau anak-anak kita itu berakhlak mulia. Nah, salah satunya dari guru yang sudah kita jalankan, alhamdulillah di SD 06 kita sudah mulai meneladani. Jadi maksudnya kita sudah mulai mencontohkan kepada anak-anak kita bagaimana cara-cara guru di sini berbicara, bagaimana cara menegur. Alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan cukup baik. Mungkin itu. Baik, dari Ibu Jamila, sikap guru adalah meneladani, menyontohkan. Nah, kalau dari Bapak Ibu yang lain, sikap anak, sikap orang tua yang mencerminkan visi yang kita rumuskan tadi, misalnya apa? Oke. Terima kasih Bu Nana sudah memberikan kesempatan. Mungkin kalau dari visi yang tadi, saya ada beberapa hal yang saya tekankan mungkin ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Jamila, yaitu berakhlak mulia. Kemudian ada berperilaku hidup sehat tadi ya. Sebenarnya sikap dari murid, guru, kepala sekolah dan orang tuanya sudah sangat mencerminkan apa tadi, berakhlak mulia. Sebagai contoh, tadi sudah disampaikan Bu Jamila tadi, cara kita menyampaikan sesuatu kepada teman yang lebih tua, yang lebih muda itu sudah sangat baik, sudah tahu penempatan cara berbicara. Kemudian untuk muridnya mungkin sudah, kita semua sudah mulai melakukan kebiasaan, misal kalau mau lewat depan guru atau lewat teman yang lebih tua, ucapkan kata permisi, tundukkan sedikit badannya itu untuk menghormati. Kemudian tidak mencela ketika atau menyangka ketika orang sedang berbicara. Itu adalah salah satu contoh perbuatan berakhlak mulia. Kemudian kalau kehidupan sehat, mungkin sedikit cerita yang mungkin teman-teman sudah tahu, ini juga masuk dalam program guru penggerak kami, bahwa pembiasaan harta batik, harta batik hari tanpa sampah plastik itu sudah mulai kita jalankan ya dari kami masih CGP, dan alhamdulillah sudah lulus guru penggerak. Harta batik di mana program tersebut adalah setiap kita membiasakan hidup sehat dengan mengurangi penggunaan sampah plastik dalam kegiatan konsumsi atau jajan di kantin. Jadi itu adalah salah satu visi yang sebenarnya sudah sesuai dengan visi yang kita terapkan di sekolah kita. Gitu. Ya, sudah dijalankan juga. Baik, itu dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk orang tua gimana? Perilaku orang tua yang mencerminkan visi yang sudah disusun tadi. Apakah orang tua itu berperan? Ya, apa kira-kira perilaku orang tua yang mencerminkan visi kita? Oke, Bu Yuni. Saya suka kalau datang terima kasih kepada Nana. Saya hanya menambah sedikit sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bu Jamila dan juga Bu Siska tentang sikap orang tua yang sudah mencerminkan visi dan misi di sekolah kita. Salah satunya adalah ketika mereka akan berkunjung ke sekolah kita, mereka meminta izin terlebih dahulu kepada security atau kepada wali kelasnya. Itu salah satu mencerminkan mereka menghargai pihak sekolah. Kemudian jika mereka ingin anaknya berpergian lebih 3 hari, harus izin dulu kepada kepala sekolah. Kemudian sebelum memasuki area sekolah, mereka wajib berbusana sopan dan rapi. Itu saja tambahan. Terima kasih. Berarti dari orang tua sudah mencerminkan perilaku sopan, santun, dan berakhlak. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya di sini mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi seperti yang disampaikan oleh Ibu Siska. Di waktu Ibu Siska menjadi CGP, mereka membuat program tanggal 10
perubahan yang disebut dengan Harta Batik, Hari Tanpa Sampah Plastik. Nah, hari ini kami mengajak lagi Bapak Ibu untuk menyusun sebuah prakarsa perubahan yang bisa mendukung visi dari sekolah yang sudah diuraikan. Prakarsa perubahan adalah sebuah perubahan apa yang mau kita lakukan bersama untuk mendukung visi agar dapat tercapai. Nah, bagaimana menyusun sebuah prakarsa perubahan? Menyusun sebuah prakarsa perubahan dilakukan dengan analisis atap. Ini bagi teman-teman saya yang sudah lulus pasti masih ingat dan terngiang ya. Yang pertama, A itu adalah aset. Nah, Bapak Ibu, kita 1400-an. Aset apa yang paling, bukan barang ya, aset itu dari sesuai lingkungan. Apa yang paling menonjol, apa yang paling nampak berpengaruh yang bisa dijadikan sebagai modal untuk kita mengembangkan sebuah perubahan. Manusia, ya. Yang pertama manusia, yang kedua lingkungan seperti apa misalnya yang dijelaskan. Ya, kita berada di sekitar daerah Indonesia. Lalu selanjutnya masa yang banyak, lingkungan industri, lalu kita berada di daerah perkotaan ya. Apalagi itu aset yang dimiliki oleh SD 006. Guru yang berpotensi. Selanjutnya murid yang berprestasi. Oh betul, tersedianya jaringan komputer, jaringan wifi, dan karena kita di daerah perkotaan, maka anak-anak kita kebanyakan punya gadget sendiri, itu masuk aset. Ya. Yang kedua adalah jika ada aset pasti ada tantangan. Karena murid kita ini banyak, jumlahnya besar, tentunya pasti ada tantangan. Nah, menurut Bapak Ibu, tantangan apa yang kita hadapi di SD 06? Kalau saya simak tadi jawaban Ibu Jamila itu ada menyinggung sedikit tantangan yang kita hadapi. Ya, Bu Jamila tadi di waktu penjabaran cita-cita dengan Ibu Lela, tadi Ibu Jamila bilang anak-anak ini terpapar dengan teknologi yang bisa dampak negatif dari teknologi. Karena itu tadi, karena aset yang anak-anak itu mereka punya itu salah satu tantangan. Yang kedua apa lagi tantangannya? Jaringan internet masih terbatas. Ya, jaringan internet di sekolah masih terbatas, benar. Iya. Masih terbatas. Perbandingan antara rasio guru dengan muridnya. Benar, perbandingan antara rasio guru dan murid. Sebagai contoh kelas 2 1 banding 40. Kelas 1 1 banding 38. Kelas yang di atasnya rata-rata 1 banding 37-an kan? Ya. Dia idealnya 1 banding 25. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita adalah guru-guru hebat. Itu tantangannya. Pertama, siswa yang terpampang dengan dampak negatif dari teknologi. Yang kedua, rasio guru. Yang ketiga, ada lagi tantangan? Ruang gerak di sekolah ini kurang, ya benar. Apa lagi itu? Guru agamanya kurang. Nah, karena itulah guru-guru kita ini bertransformasi menjadi guru agama dadakan. Tapi berhasil kan, Bu? Berhasil. Anak soleh. Amin. Ya, selanjutnya aksi. Nah, dari aset yang kita miliki dan dari tantangan yang sudah kita uraikan, aksi apa yang mau kita lakukan untuk membuat sebuah perubahan? Bu Ayu? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tantangan yang akan kita laksanakan
Yang pertama, membiasakan siswa untuk menggunakan komputer atau laptop yang sudah tersedia di ruang lab. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif, literasi di sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan akhlak mulia pada siswa dalam menyampaikan informasi yang diperoleh. Terima kasih. Berarti dari Ibu Ayu menyimpulkan bahwa yang tantangan bahwa siswa yang terpapar dengan gadget tadi sebaiknya mereka melakukan kebiasaan menggunakan komputer. Ya, kita di sekolah ini punya banyak komputer di atas, namun itu dia hanya dimanfaatkan pada saat AMBK. Nah, itu merupakan aset. Ada baiknya komputer yang di atas itu tidak kita biarkan berdebu, kita manfaatkan untuk siswa-siswa kita. Ya, menurut saya itu sebuah ide yang cukup bagus ya. Lalu tadi Ibu Ayu bilang soal literasi ya. Ya, kalau kita pikir-pikir, jangankan siswa, wali murid pun literasinya kurang baik, ya kan? Ya. Nah, ini adalah sebuah curhatan masal di Majelis Guru. Apa yang disampaikan, apa yang jadi, itu biasanya ada aja 1-2 yang miskomunikasi. Karena krisis literasi. Nah, dari itu mari kita membuat sebuah prakarsa perubahan dengan membudayakan literasi, namun kita kaitkan dengan aset yang kita miliki tadi. Anak-anak ini mereka bisa mengoperasikan handphone dengan baik dan sebagian sudah bisa menggunakan komputer. Kalau kita mau literasi yang pakai buku saja, kapan lagi kita akan melek teknologi. Termasuklah kita sendiri. Bagaimana kalau kita membuat sebuah prakarsa perubahan dengan membudayakan literasi yang memanfaatkan teknologi atau biasa disebut dengan literasi digital. Membudayakan atau mewujudkan literasi digital di lingkungan sekolah. Bagaimana? Menurut Bapak Ibu bagaimana dengan prakarsa perubahan itu? Bagus sekali. Bagus. Bu Mila, kalau Bu Mila mendukung prakarsa perubahan itu karena apa? Boleh diuraikan? Oke, baik, terima kasih ya Bu Nana. Jadi kenapa saya salah satu yang mendukung prakarsa perubahan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Itu yang pertama karena kita paham anak-anak kita ini memang anak-anak Gen Z. Ya, jadi memang anak-anak yang memang menyukai teknologi. Nah, jadi menurut saya kita salurkan aja bakatnya ke arah yang positif. Jadi kalau kita arahkan dia ke arah yang positif, mereka akan tersalurkan. Nah, kemudian manfaatnya apa lagi? Mungkin kalau sekarang itu kalau literasinya sistem buku itu memang lebih membosankan. Jadi kalau digital itu mereka akan lebih senang. Jangankan anak-anak, kita aja berjam-jam tahan ya Bapak Ibu. Ya apalagi yang suka baca novel, yang suka nonton film-film tahan. Apalagi anak-anak. Ya jadi itu juga yang saya rasakan di rumah Bu Nana. Jadi alhamdulillah saya punya 2 orang anak, laki-laki sama perempuan. Saya itu gak suka nonton. Saya tidak suka sekali nonton. Saya juga penasaran kenapa orang suka nonton Korea. Pernah saya coba nonton, saya tidak suka. Ya, saya tonton lagi, tetap tidak suka. Nah, jadi anak saya yang laki-laki memang suka sekali dengan gadget. Jadi dia suka main game FF. Nah, jadi dia kalau ngomong sama abang-abang itu dia minta ID-nya. Buy one yuk katanya. Nah, jadi ternyata memang saya tahan anak saya itu dia jadi nggak semangat belajar. Jadi ketika saya beri dia waktu, oke nak bermain, dia semangat. Jam sholat mah dulu. Belajar mah belajar. Sampai beberapa halaman membacanya, kadang saya
udah ya nak, udah malam nak. Dia semangat. Nah, kenapa bisa semangat? Karena saya menyalurkan bakatnya tadi main gadget. Jadi saya rasa kalau memang ibu-ibu, Bu Nana, Bu Lela sama Bu Indri ada prakarsa perubahan yang seperti ini, saya rasa sangat berdampak positif kepada anak murid kita. Dan tentunya tidak hanya anak murid, kita juga sebagai guru mungkin akan terbiasa nantinya. Mungkin itu aja Bu Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita menjabarkan aksi, berarti kita akan melakukan literasi digital. Lalu yang terakhir adalah pembelajaran. Dari literasi digital itu pasti ada pembelajaran yang bisa diambil oleh siswa. Dari sebuah prakarsa perubahan harus ada pembelajaran yang diperoleh oleh siswa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ayu tadi ya. Apa salah satunya? Kalau saya tersinggung di situ pembelajaran yang bisa diperoleh siswa apa tadi? Ya, membiasakan siswa menggunakan komputer. Dengan kita membuat prakarsa perubahan literasi digital, siswa akan terbiasa dalam mengoperasikan komputer. Lalu apa lagi? Siswa mampu. Iya, dengan literasi digital, siswa mampu mengikuti perkembangan zaman. Ada lagi? Oh ya, menumbuhkan budaya positif. Lalu selanjutnya, ada lagi? Menumbuhkan akhlak mulia. Ya. Selanjutnya, bagaimana eksekusi prakarsa perubahan itu akan kita lakukan di sekolah ini? Itu akan saya serahkan kepada rekan saya, Ibu Indri. Di rawa-rawa